Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan hari ini untuk mencari ilmu dan kebenaran. Tak lupa salam dan salawat kita lantunkan untuk junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya marilah bersama-sama kita berdoa semoga perkuliahan hari ini dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak dan lurus sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febri Deanti dari kelompok 1, saya selaku moderator. Baiklah, sebelum kami menjelaskan materi pada makalah kami, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama, Rahgita Gaisa Renhat dengan nomor NIM 3421083. Yang kedua, Putri Ramadhani dengan nomor NIM 3421104. Yang ketiga, Putri Wahyu Ningsi dengan nomor NIM 3411098. Yang keempat, Febri Deanti, yaitu saya sendiri dengan nomor NIM 3421097. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi pada kelompok 1. Yang pertama, latar belakang Pancasila. Yang kedua, landasan pendidikan Pancasila yang akan dibacakan oleh Putri Ramadhani. Yang ketiga, tujuan Pancasila yang akan dibacakan oleh Rahgita Gaisa Renhat. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Febri Deanti. Yang kelima, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai dasar nilai dan pedoman berkarya bagi lulusan yang akan dibacakan oleh Putri Wahyu Ningsi. Nama saya Putri Ramadhani, NIM 3421104. Pertama yaitu latar belakang Pancasila. Pancasila sebagaimana ditetapkan PPKI sebagai dasar negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 paling tidak memiliki dua fungsi, yaitu pertama sebagai simbol yang mengukuhkan pendirian negara modern Indonesia yang merdeka. Ia menjadi tanda kesepakatan pendirian Republik modern di mana di dalamnya bernaung berbagai kelompok suku, agama, dan wilayah. Yang kedua, Pancasila juga dikukuhkan sebagai wawasan politik atau ideologi negara. Posisi semacam ini tak pala menjadikan Pancasila sebagai arena yang terbuka terhadap pemaknaan politik. Terhadap Pancasila terus berkembang dan berubah sesuai konteks historis pada suatu masa tertentu. Pada masa demokrasi parlementer atau liberal, misalnya Pancasila merupakan rujukan bagi pelaksanaan praktik sistem pemerintahan liberal. Pada masa demokrasi terpimpin, Pancasila merupakan landasan bagi praktik politik nasakom, ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin. Sedangkan pada masa Orde Baru, Pancasila dimaknai sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik yang anti komunis sekaligus juga anti liberal. Artinya, Pancasila merupakan musuh utama dari paham atau aliran komunis dan liberal dalam pengertian politik. Sementara pada masa demokrasi terpimpin, Pancasila adalah pengayom bagi semua pemikiran dan ideologi termasuk agama, nasionalisme, dan komunisme. Selama masa Indonesia merdeka, Pancasila merupakan empati signifier, petanda tanpa petanda, signifier tanpa signifier. Artinya Pancasila terus-menerus dimaknai tanpa ada pemaknaan yang tetap dan abadi. Pancasila merupakan empati signifier bagi kontestasi pemaknaan dan simbolisasi dalam partikularitas suatu rentang waktu. Tiap kekuasaan pada suatu waktu menggunakan kekuasaannya untuk memaknai Pancasila dan menjadikannya diskursus hegemonik. Landasan pendidikan Pancasila. Satu, landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi, tujuan, pengembangan materi, rancangan model, pembelajaran, dan evaluasinya. Yang kedua yaitu landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi
menjadi dasar negara sejak dituangkannya perumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa. Nama saya Rakita Gaisa Reinhardt dengan NIM 3421083. Saya akan membacakan tentang tujuan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam SK Ditjen Nomor 38 Dikti Kep 2003 ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari. Mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujudnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat, yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan, dan golongan sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama saya Febri Dianti dengan nomor NIM 3421097. Pancasila sebagai dasar dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Etika pemerintahan dan politik. Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika ekonomi dan bisnis. Etika ini bertujuan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi, maupun keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan ekonomi dengan kondisi yang baik dan realitas. Etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika ini bertujuan agar penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama, dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan. Etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Etika ini diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis, dan objektif. Nama saya Putri Wahyuningsi dengan NIM 3421098. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai dasar, nilai, dan pedoman berkarya bagi lulusan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengembang misi tersebut. Konsekuensi PKN sebagai MPK, keseluruhan materi program pembelajaran PKN disertai nilai-nilai Pancasila. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan PT. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, membagi autodinamika, ilmu pengetahuan, dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Yang kelima, nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan 3 keadilan Aristoteles, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi kelompok kami. Kurang dan lebihnya, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi kelompok kami. Kurang dan lebihnya, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.